Kamu itu bukan apa-apa. Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam kok, nggak butuh. Ya, tidak perlu kau bela, Allah membela sendiri, dan yang dibela oleh Tuhan semua. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, yaitu channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Semoga baik-baik saja. Pada hari ini saya membagikan kepada kita video cuplikan, dan cuplikan ini sangat memberkati, memberikan pikiran yang sehat, khususnya kepada umat yang beragama, yaitu seorang tokoh yang bernama Kiai Buya Sakur. Bahwasanya Kiai Buya Sakur ini mengajarkan supaya kita sebagai orang-orang yang beragama menjadi orang-orang yang bijak, ya. Jangan kita membela agama kita dengan cara menyerang agama lain. Nah, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Buya Sakur ini dengan tegas mengatakan tidak, ya. Justru Tuhan membela gereja, membela orang Yahudi yang diserang oleh umat Muslim, kata beliau. Mari kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Pertama, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi. Ya, terjadi pembelahan dua kelompok, Syiah dan Sunni. Ya, membela Abu Bakar dan membela Sayyidina Ali, saling bunuh-membunuh sampai Khulafaur Rasyidin matinya mengenaskan semua. Ya, karena itu perebutan kekuasaan, bukan perebutan agama, perebutan kekuasaan. Ya, berebut khilafah. Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati ditusuk, Utsmannya mati dibacok, Ali mati digebukin, istrinya mati digencet, anaknya disembelih, Husain Hasannya mati diracun. Nah, semacam itu. Jadi artinya saya pribadi dengan tidak merendahkan bahwa kenapa saya tidak mendukung partai Islam, partai agama, iya kan? Karena saya tidak tertarik dengan simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Kita bikin partai-partai aja, ya seperti Gerindra, seperti Nasdem, seperti Golkar, seperti dan sebagainya kan gitu. Yang tidak ini. Adapun nanti Anda sebagai seorang agamis yang peduli agama, setelah Anda berkuasa, silakan tunjukkan kepeduliannya kepada agama, itu aja. Kemudian lagi, isunya membela agama. Dari kan masalah membela agama, kan gitu. Iya, semua orang membela agama, malah kadang-kadang berbicara terlalu tinggi. Siapa lagi yang membela agama Islam kalau bukan kita yang membela? Sepertinya dia itu seperti jagoan. Saya bilang, kamu itu siapa? Kamu itu bukan apa-apa. Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam kok, nggak butuh. Ya, tidak perlu kau bela, Allah membela sendiri, dan yang dibela oleh Tuhan semua, bukan hanya Islam saja. Ketika engkau ingin menghancurkan agama Kristen, akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghancurkan agama Hindu, akan dibela oleh Tuhan Hindu itu. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi, akan dibela oleh Tuhan Yahudi itu. Siapapun yang menghancurkan Islam, akan dibela Islam oleh Allah. Ingin buktinya? Oke. Ketika Eropa menguasai ekonomi, teknologi, politik, budaya di tangan mereka semuanya, betul nggak? Amerika, Jepang, umat Islam miskin, bodoh, betul nggak? Betul. Supaya tidak dihancurkan oleh mereka, umat Islam diberi kekuatan oleh Allah dengan petrodolar, minyak. Yuk kita lihat. Dari mulai Maroko, Aljazair, minyak, Libya, minyak, sampai
Kuwait sampai Irak sampai Iran. Begitu India nggak ada, Myanmar nggak ada, Indonesia ada minyak, ya kan? Ke Australia nggak ada, ke Laos nggak ada. Ketika Islam ada, non Muslim tidak ada. Apakah itu kebetulan selama? Disengaja, sengaja. Itu terbukti supaya jangan dihancurkan. Saya ngomong bener nggak nih? Saya harus menyebutkan dalilnya supaya saya jangan dituduh ngawur lagi, bikin ngarang. Masa agama Islam dibela, agama Kristen dibela? Betul dibela. Memang Allah ingin membuat agama berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, suku berbeda-beda, sengaja. Maunya apa? Siapa yang jadi Tuhan? Perlu dalilnya? Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laula daf'allahin nasa ba'dahum ala ba'din. Kalau bukan karena pembelaan Tuhan terhadap manusia, terhadap yang lainnya, lahuddimat sawami'u, pasti itu sinagog-sinagog, wabi'un sawami'u, kuil-kuil, wabi'un dan sinagog-sinagog, ya, wassalawat dan gereja-gereja, wa masajid dan masjid-masjid, alladzi yuzkaru fiha ismullah katsira, yang dimana di situ disebutkan nama Allah. Jadi gereja, sinagog, kuil, kelenteng dibela oleh Allah. Itu kata Allah, bukan kata saya. Jangan ada kalian menghancurkan siapapun. Yuk kita hidup damai di dunia ini. Itu aja persoalannya. Iya. Jadi ketika engkau membela agama Islam, bukan takbir bawa pentungan mukuli orang. Buktikan ajaran Islam itu, aplikasikan, implementasikan Islam itu dalam perilakumu sehari-hari. Itu saja persoalannya. Yang baik, yang santun, yang susah ditolong, yang lapar dikasih makan, yang bodoh diajarin, kan begitu. Itu jalan menuju surga. Menghidupi orang lain, yang lapar dikasih makan, yang sakit diobati, itu jalan menuju surga. Bukan meledakkan bom, membunuh orang tidak berdosa. Surga apanya? Masa masuk surga dengan cara membunuh orang tidak berdosa? Pakai logika aja. Tetapi yang pelakunya itu yakin betul akan masuk surga, sampai dia bersedia mengorbankan nyawanya. Ya kalau dia mati, istri dia kan janda, anaknya jadi anak yatim. Dia yakin masuk surga dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa, ngebom hotel, ngebom pasar, ngebom supermarket. Sih, kok bisa terjadi begitu ya? Ini yang harus kita pelajari mendetail, bahwa membela agama Allah adalah bukan menyerang orang lain, tapi implementasikan ajaranmu dengan perilakumu sehari-hari di tengah masyarakat. Terima kasih begitu. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah melihat video cuplikan tadi, ya. Kalau kita lihat, ya, tahun demi tahun selalu ada kejadian, ya, yang namanya seperti bom bunuh diri, bahkan bom, ya, yang ditaruhkan di dalam gereja, ya. Kita tidak tahu, ya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Kiai Buya Sakur tadi, bahwasannya mereka adalah orang-orang yang membela agama mereka lalu menyerang gereja. Inilah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya saudara-saudara yang kasih Tuhan, membela agama kita, ya, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Ya, tidak. Yang membela kita adalah Tuhan, bukan kita yang membela agama, ya. Justru kalau kita bela agama kita, lalu kita serang agama ataupun gereja, ya, itu suatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, saudara-saudara. Kalau kita lihat saudaraku kejadian-kejadian, ya, tahun demi tahun kita lihat bagaimana gereja dibom, ya, bagaimana gereja ada yang melakukan namanya bom bunuh diri, ya.
Saudara-saudara, kita nggak tahu apakah ini pekerjaan mereka untuk membela agama mereka dengan menghancurkan gereja atau membunuh orang-orang Kristen, ya. Saudaraku, ini adalah suatu penyesatan, ya, yang tidak boleh dikerjakan, khususnya di negara bangsa kita Indonesia, karena ini akan menimbulkan perpecahan, pertengkaran, perselisihan. Ya, tentunya ini tidak baik, ya. Tentunya ini adalah orang-orang intoleran, ya. Ya, saudara-saudara, yang mengacau bangsa ini, ya. Biarlah kiranya orang-orang seperti itu diusir dari bangsa ini, supaya bangsa kita ini maju, bangsa kita ini damai, bangsa kita ini bangkit, ya. Tidak ada lagi yang mabuk agama, ya, seperti bahasa yang sering kita dengar, ya, saudara-saudara. Saudara dikasih Tuhan, mari, ya, kita sebagai anak bangsa bijak, ya, sebagai orang-orang yang beragama. Jangan kita dibodoh-bodohi oleh suatu doktrin, tetapi mungkin menurut kita itu benar, ya. Tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di bangsa ini adalah sesuatu yang melanggar hukum, ya. Jadi marilah kita sebagai anak bangsa bijak, ya. Bijak dalam mengerjakan sesuatu, dalam melakukan suatu tindakan. Kita lihat apakah pekerjaan itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah pekerjaan itu merugikan orang lain? Kalau kita lihat itu merugikan orang lain, berarti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kerjakan. Karena Alkitab mengatakan begini, saudaraku, ya, dari buahnya lah seseorang itu dikenal, ya. Oke, kita katakan kita sebagai umat yang beragama, tapi kalau buah kita, sifat kita, perbuatan kita adalah jahat, kerjanya bertengkar, kerjanya demo, kerjanya iri hati, kerjanya benci, nah ini adalah buah-buah yang tidak baik. Dan banyak orang akan menilai kita, rupanya begitulah buruknya perbuatan kita. Apakah orang akan datang kepada kita? Tentunya tidak. Jadi mari kita sebagai anak bangsa memiliki buah yang baik, yaitu buah pertobatan, buah mengasihi, saling menolong, ya, saling peduli. Itulah yang perlu kita tanam. Buah-buah seperti itulah yang perlu kita tanam di bangsa kita Indonesia. Puji Tuhan. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom. God bless you.